A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para bapak jamaah pengajian kitab tafsir, mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati dan lindungi hingga akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi barokah dalam kehidupan ini, mendayung kehidupan didasarkan pada prinsip-prinsip dari Al-Quran dan Sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita bahas dari surah Toha ini ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling an dzikri, dari ini dzikri akan kita bahas nanti. Untuk sementara terjemahnya an dzikri dari peringatanku atau dari Al-Qur'anku. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya baginya lah ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Nanti akan kita bahas bagaimana riwayat-riwayat mengenai pengertian ma'isyatan donka. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkan mereka yaumal kiamati, pada hari kiamah, a'ma, dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, orang tersebut berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau menghimpunku di alam mahsyar itu, a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basiro, padahal dulu ketika di dunia mah bisa melihat. Nah, bagaimana maksudnya itu? Waman a'rodo, barang siapa yang berpaling an dzikri. Nah, dzikri ini seperti kita singgung pada pembahasan sebelumnya, diartikan sebagai Quran, juga diartikan sebagai zikir. Karena zikrun itu memiliki makna banyak, atau dalam istilahnya disebut sebagai lapad mustarok. Jadi kalau zikrun itu ketika ada yang menerjemahkan Quran atau menerjemahkan peringatan Allah, atau yang menerjemahkan eling, orang yang jauh dari Quran, orang yang jauh dari zikir kepada Allah, orang yang tidak mau menerima peringatan Allah, terjemah-terjemah itu sah-sah saja. Karena zikrun itu termasuk lapad yang mustarok. Kita tahu kan zikir itu ingat. Tapi salah satu nama Quran juga adalah az-zikru. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa berpaling dari az-zikru itu, terutama berpaling dari Quran, memiliki tingkat-tingkat. Ada yang berpaling sampai pada puncaknya, yaitu tidak mengimani. Kemudian ada yang berpaling dalam pengamalan atau tidak mengamalkannya. Kita beriman terhadap Quran, namun apakah kita mempelajarinya? Maukah mengamalkannya? Maukah membacanya? Di setiap siang dan malam ada berapa jam waktu yang kita senggangkan untuk membaca Quran? Ini juga khawatir. Wa man arada an dzikri, orang yang berpaling dari Quran itu tafsir pertama. Kemudian tafsir yang lain, wa man a'rada an dzikri, orang yang berpaling menjauh tidak zikir kepadaku.
Nah, dari mana tafsir ini? Tafsir ini sesungguhnya banyak apabila dimunasabahkan, dikaitkan dengan ayat lain. Misalkan di surah Az-Zukhruf, ayat yang populer itu, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin." Orang yang tidak mau zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin, maka kami jadikan untuknya seekor setan, seorang setan, bahwa lahu qarin, yang menjadi sobatnya. Jadi orang yang tidak zikir kepada Allah itu akan diikuti oleh setan. Setan dekat dengannya. Itu kalau ditafsirkan zikru sebagai eling. yakni eling secara ucapan, zikir secara ucapan ataupun zikir secara batin. Kemudian selanjutnya, konsekuensi dari orang yang berpaling dari Quran, kemudian juga tidak mau zikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka. Di dalam tafsir atau dalam terjemah Depag itu diartikan ma'isyatan donka itu dengan arti yang sangat sederhana, maka baginya ada ma'isyah donka, kehidupan yang sempit. Nah, apabila kita buka riwayat-riwayat tafsir mengenai ma'isyatan donka ini banyak. Resiko dari berpaling terhadap Quran, menjauhi Quran, resiko dari tidak mau zikir kepada Allah, akan ada ma'isyatan donka. Apa itu ma'isyatan donka? Menurut salah satu riwayat, karena ini banyak, riwayat pertama ini disahihkan oleh Al-Hakim. Yang dimaksud dengan ma'isyatan donka adalah adzabul qabri, siksa kubur. Maksudnya begitu katanya. Kemudian dalam hadis Abdul Razak, yadhiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Ma'isyatan donka itu maksudnya adalah kuburan menjadi sempit, menyempit kuburannya, sehingga tulang belulangnya menjadi berantakan akibat didempet oleh sempitnya kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi seperti itu katanya. Ngeri sekali. Itu ma'isyatan donka tafsir pertama. Kemudian tafsir yang selanjutnya, innal ma'isyata donku, innal ma'isyata donka, sungguhnya ma'isyah donka itu menurut Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Baihaqi, maksudnya adalah an yusallato alaihi tis'atun wa tis'una taninan tunahisuhu fil qabri. Maksudnya adalah Allah menguasakan kepada 99 ekor ular, tunahisuhu fil qabri. Ular tersebut mematuk-matuknya, menggigit-gigitnya di dalam kubur. Tunahisu lahmahu, dalam riwayat Bazarmah, tunahisu lahmahu, menggerogoti otot-ototnya, daging-dagingnya dimakan. Sampai kapan? Hatta taqumas saah, sampai kiamat datang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk pada orang yang i'rad ani dzikri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Sekecil apapun gitu, niatkanlah kita ini tidak mau menjauh dari Quran. Peperihan ngamakeun sulit, minimal kita mempelajari lah. Sebab kalau dengan tahu, fungsi ilmu itu kan akan memberikan tahu. Tatkala kita salah, kita akan menjauh dari kesalahan itu. Kalau toh kita terjerumus dengan kesalahan, kalau tahu kita tidak akan tenang dalam kesalahan, kan begitu. Kalau tidak tenang dalam kesalahan, kita akan berhenti, kita akan tobat. Mengapa orang tidak tobat? Di antaranya karena tidak tahu bahwa dia itu salah, itu kan begitu. Jadi itu fungsi ilmu. Itu riwayat lain. Kemudian riwayat lain dari Ibnu Abi Dunya dalam bab dzikrul maut katanya. Kemudian Al-Hakim, At-Tirmidzi, Abu Ya'la
Ibnu Mardawi, Ibnu Hibban, ini banyak perawinya. Hadis-hadisnya memuat hadis yang akan kita bahas banyak. Berasal dari Abu Hurairah, begini katanya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu fi qabrihi fi raudatin khadra'a. Mukmin itu di dalam kuburnya ada di suatu taman yang hijau. Kalau taman hijau itu kan indah, banyak rumputnya, banyak daunnya, banyak pohonnya. Wa yurahabu lahu qabruhu sab'ina dira'an. Kuburnya dirasakan luas sampai 70 hasta. Hasta itu sikut, 70 sikut diperluas. Wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Kemudian diberikan penerangan. Penerangannya adalah indah seperti rembulan pada malam Lailatul Badar. Pada malam Badar, malam Lailatul Badri itu kira-kira tanggal 14-an itu. Yaumul Bid. Bulan Purnama. Jadi indah di kuburnya. Hal tadruna, tahukah kalian, kata Rasulullah, mengenai ayat Ma'isyatan donka, tahu enggak? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata beliau, adzabul kafir fi qabrihi, siksa bagi orang kafir di kuburnya. Yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una taninan. Dikuasakan oleh Allah untuk menyiksa mereka sebanyak 99 ekor ular. Kemudian likulli hayatin sab'atu ru'usin. Di setiap ular itu ada 7 kepala, katanya begitu. Seekor ular masing-masing ada 7 kepala. Yudakhisunahu, menggigit-gigit ototnya. Wa yulassinu walu, apa itu? Wa yulassiunahu wa yunfikhuna fi jismihi. Mengeluarkan racun-racun fi jismihi, masuk ke badan orang tersebut, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Jadi sampai pada tiupan kedua. Ketika kiamat pun masih orang itu. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu tafsir Ma'isyatan donka. Ya kita teruslah baca tafsirnya supaya mempertebal iman kita. Kita takut dengan Allah gitu. Selanjutnya mengenai Ma'isyatan donka ini masih ada tafsir dari At-Tabrani, berasal dari Ibnu Mas'ud. Katanya, innal mu'min idza wudi'a fi qabrihi ajal ujlisa fihi. Mukmin itu kalau diletakkan di kubur, ujlisa fihi, sebenarnya didudukan dengan hormat itu. Disuruh duduk. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, sopo nabimu? Fayuthabbituhullah, Allah mengokohkan batinnya karena sebagaimana akidah dia semasih hidup. Rabbi Allah, jawabannya begitu. Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku Muhammad. Fayuwassi'u lahu fi qabrihi wa yurawwihu lahu fihi, maka kuburnya menjadi luas dan kemudian dia rehat di dalamnya. Makanya kalau doa Nabi itu doanya berkaitan dengan ini, waj'alil hayata ziyadatan lana, waj'alil hayata ziyadatan waj'alil hayata ziyadatan lana, waj'alil mauta rohatan lana, waj'alil mauta rohatan lana, kata Nabi begitu. Waj'alil mauta rohatan lana, jadikanlah maut itu, kehidupan di kubur itu, rohatan lana, sebagai istirahat untuk kami. Jadi kalau pengen istirahat memang di kubur itu, tapi persiapkan dulu amal soleh sejak sekarang. Adapun orang yang tidak beriman bagaimana? Man robuk, siapa Tuhanmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, saha nabi maneh? Pasti kasar nanya oge, mau lembut. Bayaqulu ladri, duka teu uninga, terang. Bayadhiku alaihi qabruhu, kuburnya menjadi sempit. Wa yu'adzabu fihi,
dan disiksa. Itu naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, inilah kata Ibnu Mas'ud yang dimaksud wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling an dzikri, tadi dari Quran, atau tidak mau zikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya ada kehidupan yang sempit. Maksudnya itu tadi. Kemudian menurut siapa Ibnu Abbas, ma'isyatan donka itu siddatun alaihi pinnar, siksa yang dahsyat di neraka, katanya begitu. Ini masih ada ma'isyatan donka. Menurut Ibnu Abbas masih, kata beliau, kullu malin a'taituhu abdan min ibadi, katanya. Ini hadisnya hadis qudsi. Setiap harta yang kata Allah aku berikan kepada hambaku, qalla au katsur, entah itu hartanya sedikit au katsur atau banyak, la yuti'uni fihi fala khaira fihi. Harta yang sedikit itu atau harta yang banyak itu tidak mendorongnya untuk taat kepada Allah. Harta yang sedikit itu taat, dengan harta yang banyak digunakan sebagai fasilitas-fasilitas untuk maksiat. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian kata Ikrimah yang dimaksud dengan ma'isyatan donka itu adalah idza wassa'allahu abdahu an yaj'ala ma'isyatahu minal haram fayaj'aluhu Allahu alaihi doikon finari jahannam. Yang dimaksud dengan ma'isyatan donkan itu adalah harta dan kehidupan yang leluasa yang Allah berikan kepada seseorang, tetapi dia jalankan dalam perbuatan-perbuatan haram, kemudian sebagai konsekuensinya nanti menjadi kesempitan di neraka jahanam. Kemudian terakhir saja, ini masih banyak riwayat tentang ma'isyatan donka. Menurut Ad-Dhahhak katanya al-amalu sayyi'u, ma'isyatan donka itu adalah amal yang buruk dengan jauh dari Quran, tidak ada zikir di batin. Ma'isyatan donka adalah al-amalu sayyi', lahirlah perbuatan-perbuatan buruk, warizqul khabith, dan harta yang haram. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, pertama, orang yang berpaling dari Quran atau yang tidak mau zikir kepada Allah mendapatkan ma'isyatan donka. Itu pertama. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami menghimpun orang tersebut nanti di padang mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamah, a'ma, dalam keadaan buta, lolong, tidak melihat. Maksudnya apa itu? Ini jadi pertanyaan untuk kita. Atau lamun kitu mah teu ningali neraka, meureun kan begitu. Tidak melihat gentingnya nanti di alam akhirat. Bagaimana dengan orang itu? Berarti mengurangi siksa. Kan kalau kita tidak melihat, kalau mata kita tertutup atau kita sendiri tidak melihat suatu peristiwa yang menakutkan, maka rasa takut itu tidak ada, kan begitu. Jadi pertanyaan kita, kalau demikian, orang yang oleh Allah nanti matanya dibutakan pada hari kiamat berarti tidak ada takut karena tidak melihat siksa, kan begitu? Pertanyaan kita, apakah seperti itu maksudnya? Nah, maksudnya adalah pertama, menurut siapa ini? Menurut Abi Sholih, suatu hadis dari Ibnu Abi Hatim, yang dimaksud dengan buta pada hari kiamat ini adalah laisa lahu hujjatun, orang tersebut tidak memiliki argumentasi atas pertanyaan-pertanyaan Allah. Kalau tidak punya argumentasi, ya kalah. Kita di pengadilan, kalau orang yang jahat dia tidak bisa mengeluarkan argumentasi yang diterima oleh hakim, ya dia ke penjara. Semua kita di akhirat nanti akan ditanya.
Orang yang berpaling dari Quran, dia tidak punya argumentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Tidak punya argumentasi, kalah. Kalah argumentasi di akhirat, ya ke neraka. Itu kata riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan a'ma di sini adalah katanya umiya alaihi kullu syai'in illa jahannam. Maksudnya adalah orang tersebut dibikin buta, tidak melihat apapun di akhirat nanti kecuali jahanam saja. Jadi teman di sisi, teman di kanan nggak melihat itu. Jahanam yang ia lihat, hanya itu. Dalam lafaz lain katanya begini, dalam redaksi lain, la yubsiru illan naro. Dia tidak melihat apapun kecuali melihat neraka. Jadi semakin ngeri itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, ia dibutakan oleh Allah dengan pengertian buta seperti kita bahas, lalu mengeluh. Qala, katanya begini, Rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhanku, ayeuna mengaku tuh di akhirat mengaku. Kan di dunia mah teu ngaku ka Allah teh. Di akhirat mah jadi ngaku, Rabbi, aduh eta meuni gaya. Padahal di dunia mah tara Robbi antara Robbi tara di dunia mah Tuhanku tara boro-boro. Tapi di akhirat mengeradak Robbi Tuhanku ngaku, karena memang di akhirat semuanya ngaku dengan jujur bahwa Allah itu Tuhan dan satu-satunya Tuhan. Cuman kadaluarsa kejujuran di akhirat, sebab yang diakui di akhirat itu adalah kejujuran di dunia. Robbi katanya begitu. Ngolo ieu teh, robi-robian teh. Merayu. Robbi sugan we atuh di robi-robi mah jadi bager. Robbi, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau kumpulkan aku di mahsyar ini a'ma dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal waktu di dunia aku bisa melihat. Yang dilihat cuma neraka saja, mengapa? Kata Allah, qala, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna panasitaha. Demikian pun engkau dulu di dunia atatka ayatuna panasitaha. Ayat-ayat kami datang kepadamu. Maksudnya bisa Quran ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Quran datang kepadamu, Taurat datang kepadamu, Injil datang kepadamu. Panasitaha, tapi engkau melupakannya, tidak mau memperhatikannya. Tidak ada waktu, tidak ada program atau planning dengan Quran, gak ada. Seadanya saja we sakapanggihna. Nah, wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula hari ini kami balas engkau itu tunsa, kami lupakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak melupakan Quran. Quran menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita lanjutkan. Wa kadzalika najzi, demikian pula kami membalas man asrofa, orang yang asrofa melampaui batas, yang berlebihan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman terhadap ayat-ayat Tuhannya. Yang dimaksud dengan asrofa di sini adalah orang yang musyrik katanya. Wa kadzalika, itu demikian pula. Pemahaman dari wa kadzalika berarti menyamakan. Wa kadzalika najzi man asrofa, demikian pula kami memberikan balasan kepada orang yang melampaui batas. Ini diartikan oleh Qatadah, oleh Sufyan, katanya man asrofa itu maksudnya adalah man asroka, musyrik. Demikian pula orang yang musyrik. Jadi
pengertian dari melampaui batas atau berlebihan di sini adalah musyrik. Demikian pula orang yang musyrik dan tidak mengimani, tidak percaya terhadap ayat-ayat Tuhannya, kami berikan azab yang tadi, yaitu pertama ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit dengan banyak pengertian. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dihimpun di hari kiamat dalam keadaan buta. Bukan hanya orang yang berpaling dari Quran dengan berbagai levelnya, termasuk juga man asrofa, yang melampaui batas, maksudnya adalah musyrik. Kemudian walam yu'min bi ayati rabbihi, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Diredaksikan dengan ayat enggak begini dalam ayat ini, walam yu'min bil Quran misalkan, begitu. Nah, mengapa itu? Itu pasti ada hikmahnya. Tapi diredaksikan dengan walam yu'min bi ayati rabbihi, tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Karena kalau ayat itu lebih umum dari Quran sebenarnya. Kalau Quran ya di dalamnya ada ayat berupa teks. Kalau ayat dalam pengertian lebih luas, ayat itu adalah sinyal. Jadi lam yu'min bi ayati rabbihi, tidak percaya dengan berbagai sinyal-sinyal yang Allah kirimkan sebagai sinyal, sebagai tanda keberadaan Allah yang satu. Tidak mau percaya bahwa yang kita lihat ini, bahwa yang kita rasakan ini semuanya adalah ayat-ayat Allah, sinyal-sinyal keberadaan Allah, dan Allah sebagai satu-satunya sumber. Nah, wala adzabul akhirati asyaddu, dan sungguh siksa di akhirat asyaddu, lebih keras, wa abqa, dan lebih abadi. Nah, mengapa dibahasakan lebih abadi? Berarti kalau dikubur abadi juga. Padahal kan dikubur ada akhirnya itu. Siksa kubur kan berakhir dengan kiamat. Tapi dalam ayat ini dikasih perbandingan wa abqa, siksa akhirat lebih abadi. Kalau ada perbandingan komparatif, degrees of comparison kalau dalam bahasa Inggris. Kalau ada perbandingan yang seperti ini, berarti dikubur juga abadi. Nah, mengapa itu bahasanya, redaksinya di Quran disebutkan wa abqa, siksa akhirat lebih abadi, berarti dikubur pun abadi, padahal faktanya tidak abadi. Mengapa demikian? Nah, karena hidup dalam siksaan itu akan dirasakan lama, beda dengan hidup dalam kebahagiaan. Kan begitu. Kita punya hari yang kelam, ada hari yang membuat kita tersiksa. Sapoe tera rasaan saminggu, kan begitu. Saminggu serasa 1 bulan dan seterusnya. Jadi dikubur walaupun tidak abadi, tetap dirasakan abadi, walaupun ada ujungnya. Maka Quran ngasih perbandingan wa abqa, kalau akhirat lebih abadi, maksudnya adalah la nihayah, tidak ada ujungnya. Nah, ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran senantiasa mengajak kita untuk menoleh ke belakang. Di dalam ayat-ayat barusan kita kan melihat kehidupan mendatang, mulai kubur, kemudian mahsyar, kemudian nanti di akhirat itu apakah surga atau neraka. Nah, lalu Quran flashback ke belakang lagi, buka lagi sejarah. Ini dengan pertanyaan. Yang pertanyaan di sini bukan bertanya, tetapi mengajak. Sebab tidak semua pertanyaan adalah bertanya, tetapi sering pertanyaan di Quran itu isinya ajakan atau perintah. Ayat selanjutnya, apalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamsuna fi masakinihim. Mengapa tidak dijadikan hidayah untuk mereka yang hidup saat ini, saat Quran bicara ini,
Mengapa tidak jadikan hidayah? Kam ahlakna qablahum minal qurun. Banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan karena menentang, berpaling, menjauhi ayat-ayat kami. Yamsuna fi masakinihim. Berjalan, mereka itu berjalan fi masakinihim, di tempat tinggal mereka. Maksudnya yamsuna fi masakinihim ini adalah bisa aja sebagai majaz mursal. Yani Al-Qur'an menggambarkan sebagian kehidupan kecil yamsuna, berjalan-jalan, fi masakinihim, berjalan-jalan di tempat tinggal mereka. Maksudnya mereka itu dulu senang di dunia itu. Banyak aktivitas yang dilakukan, tidak ngerem diri di rumah, tidak lockdown lah kayak musim corona. Kan musim corona lockdown, tidak ada aktivitas. Kebudayaan pun kan cenderung mati kan dengan lockdown waktu ada corona. Al-Quran menyebutkan yamsuna fi masakinihim, berjalan-jalan di tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya mereka punya kebudayaan, punya peradaban, namun berpaling dari ayat-ayat kami. Nah, seharusnya kerusakan dan siksa Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang menentang padahal mereka punya kebudayaan yang hebat seharusnya menjadi pelajaran. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam semua itu la ayatin, terdapat sinyal-sinyal yang kuat akan keberadaan Allah, terdapat ayat-ayat liulin nuha, bagi orang yang punya akal. Mengapa di zaman Nabi Muhammad orang seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Abu Lahab tidak dihabisi saja langsung, dihabisi aja. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, Qarun dihabisi, sombong dengan ilmu dan kekayaannya. Innama utituhu ala ilmin indi, aku punya gudang kekayaan ini ala ilmin, karena aku ini profesor, punya ilmu. Habis itu ditenggelamkan beserta gudang-gudang hartanya. Nah, di zaman Nabi Muhammad mengapa itu? Tidak. Nah, Al-Quran menjelaskan walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Seandainya tidak ada takdir yang di Lauhil Mahfuznya dari Allah tercantumkan bahwa orang ini tidak akan dulu disiksa sekonyong-konyong di dunia seperti halnya umat-umat sebelumnya. Seandainya tidak ada itu, begitu mereka mencederai Rasulullah, begitu menentang Rasulullah, atau bahkan kita hari ini mengingkari perintah-perintah Allah, ya lakana lizama, sudah habis adab kami datang. Tetapi di Lauhil Mahfuznya tidak. Dalam hadis-hadis disebutkan ini mengapa terjadi, karena penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat di era Rasulullah dan setelahnya sampai kiamat menjelang, apabila durjana banyak dosa tidak langsung dihabisi. Kalau toh ada siksa, kebanyakan hanya sebagai peringatan, gitu. Tidak sampai musnah. Kalau dulu dimusnahkan. Kaum Ad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, poster tubuhnya itu tidak kami ciptakan selain mereka, tingginya, hebatnya, kokohnya, hingga mereka mengatakan man asaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat dari kami. Kaum Ad kan begitu. Sekarang kita bisa melihat fosil-fosil yang ditemukan oleh para arkeolog, oleh para arkeologis yang menggali menggali kerangka kaum Ad. Itu kita yang paling tinggi, ini orang Eropa, itu orang Eropa yang paling tinggi, berdiri di atas bekas kelopak matanya aja itu masih ada jarak yang lowong, jarak yang lowong, apalagi kalau kita. Itu kaum Ad seperti itu. Udah dihabisi ketika menentang nabinya. Kalau di zaman Nabi Muhammad enggak, melecehkan dan sebagainya, enggak kan itu.
Itu karena Allah tidak menurunkan azab menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajalun musamma, dan karena ada tempo yang ditentukan. Oleh karena itu maka pasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas ocehan-ocehan mereka Muhammad, gen sabar. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, maksudnya adalah sholat subuh. Wa qabla gurubiha, dan sebelum matahari tenggelam, maksudnya sholat asar. Kemudian tasbihnya wa min ana illail, dan di waktu malam, yaitu sholat maghrib dan isya. Wasabbih wa atrofan nahar, dan lakukanlah tasbih wa atrofan nahar, pada waktu siang, maksudnya adalah sholat duhur. Yang menarik dari ayat ini menyebutkan tasbih. Tasbihlah sebelum matahari terbit, tasbihlah sebelum matahari terbenam, tasbihlah di waktu malam, yaitu isya dan maghrib, tasbihlah di tengah-tengah siang, yaitu sholat duhur. Ini menarik menyebutkan tasbih dan tahmid. Maksudnya ini adalah sholat. Jadi ayat Quran di sini istilahnya itu menggunakan majaz mursal. Majaz mursal itu diantaranya adalah menyebutkan sebagian, maksudnya seluruh. Sebagian dari sholat adalah tasbih. Kita dalam sholat itu ada tasbih dan tasmih dan tahmid. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada tasbih seperti itu. Bertasbihlah di waktu-waktu itu, maksudnya sholatlah, sabarlah. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Nah, orang yang senantiasa sholat 5 waktu, yaitu disebutkan dengan tasbih, tahmid pada waktu-waktu yang kita sebutkan, tulu'i syamsi, waktu matahari terbit, wa qabla gurubiha, sebelum matahari terbenam, kemudian di waktu malam, kemudian di tengah siang, yakni zuhur. Nah, la'allaka tarodho, mudah-mudahan engkau menjadi ridho dengan kehidupanmu. Jadi ayat ini menegaskan ada jaminan hidup bahagia, ridho, menerima apa yang terjadi, senang dihadapi dengan syukur, tidak senang dihadapi dengan sabar, itu dengan tepat atau dengan melestarikan sholat 5 waktu. La'allaka tarodho, mudah-mudahan, begitu kata Quran, mudah-mudahan engkau ridho, mudah-mudahan engkau rela. Kan masalahnya musibah itu yang membuat kita ruksak kalau kita tidak ridho menerimanya. Demikian pun kebahagiaan yang membuat kita ruksak, kita tidak siap menghadapi, menerima keridhaan dari Allah, tidak mencari-cari keridhaan Allah dengan nikmat itu masalahnya. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, janganlah engkau terbelalak dengan dua matamu melihat apa yang kami berikan kepada orang yang tidak beriman, azwajan minhum, terbelalak, wah itu mau diberi pabrik, diberi anu, aksesnya gampang. Zahrotal hayata dunya, bunga-bunga kehidupan dunia yang begitu indah. Jangan terbelalak matamu. Linaftinahum fi, sebenarnya kami hanya memberikan fitnah kepada mereka dengan semua apa yang kami berikan, kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Wa rizqu rabbika, sedangkan rizki dari Tuhanmu, khairun, adalah lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, maksudnya adalah akhirat, karena ada wa abqa, lebih kekal. Rezeki yang akan Allah berikan kepadamu itu lebih baik dan akan lebih kekal. Mereka kan cuma disibukkan saja dengan dunianya, kau cuma melihat fenomena-fenomena lahiriah, mobilnya mengkilap, katanya begitu, rumahnya bertingkat, istrinya lebih dari 4, cenah gitu cek mubalik, dan sebagainya. Padahal itu tidak membuat tenang. Ketenangannya terus dicari dengan kemewahan. Ini tidak cocok, ini tidak puas, terus dicari karena tidak cukup. Maka sesungguhnya tidak bahagia itu.
Nah, itu saja mungkin yang dapat kita bahas sampai ayat 131. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah di dalam hati kita. Tidak ada cinta pada dunia, mudah-mudahan Allah mengikisnya, membersihkannya, diganti dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.